Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaj'al khairahum fi tadbir wa anzala alaihim khairan
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن. وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي
Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu yang telah hadir bersama-sama kita di sini. Yang kami hormati Bapak Kepala MTSN 1 Labuhan Batu, yang kami hormati Ibu KTU, Bapak Ibu EKM MTSN 1 Labuhan Batu, Bapak Ibu Dewan Guru dan staf tata usaha yang berhadir pada pagi hari ini, terkhusus yang kami hormati seluruh orang-orang tua siswa kami dari kelas 7D, serta yang kami sayangi dan kami banggakan seluruh siswa-siswi kami dari kelas 7 sampai dengan kelas 9, terkhusus yang melaksanakan khatam Al-Quran pada pagi hari ini, yaitu anak-anak kami dari kelas 7D. Alhamdulillah, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, kita masih dapat hadir di lapangan utama MTSN 1 Labuhan Batu ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat berangkaikan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang syafaatnya kita harapkan yaumil kelak. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah Bapak Ibu dan anak-anak kami sekalian, pada hari ini kita melaksanakan Khatmil Quran yang pada hari ini adalah giliran dari anak-anak kami kelas 7D. Khatmil Quran dilaksanakan setiap bulan yang sudah merupakan program dari Bapak Kepala MTSN 1 Labuhan Batu. Tadi kita sudah mendengarkan anak-anak dari kelas 7D telah melaksanakan khatam Al-Quran. Baiklah Bapak Ibu dan anak kami sekalian, adapun rangkaian acara kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan yang telah saya sampaikan. Acara selanjutnya sambutan yang mewakili orang tua dari kelas 7D, yaitu orang tua dari ananda kami Wafa Gunafi, yaitu Bapak Ibrahim Nasution. Selanjutnya kita dengarkan nanti sambutan dari Bapak Kepala MTSN 1 Labuhan Batu. Seterusnya adalah bimbingan dan arahan dari Ibu Pengawas dari Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu. Seterusnya acara yang kedua, yaitu sambutan dari mewakili orang tua siswa dari kelas 7D kepada Bapak Ibrahim Nasution. Dipersilakan. Kalau tadi protokol menyampaikan pantun, mohon izin saya mau menyampaikan pantun juga ya. Jalan-jalan ke kota Baghdad, banyak rudal bulat-bulat. Kalau Anda umat Nabi Muhammad, sambutlah salam dengan khidmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'ul ladzina minkum wal ladzina utul 'ilma darajat. Wa qala an-nabi fi kitabil hadis, talabal ilmu faridatun ala kulli muslim minal mahdi ilal lahdi. Shadaqallahu adzim wa sadaqan nabiyil karim. Yang terhormat perwakilan dari Kementerian Agama, dan kemudian yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, dan saya hormati para rekan-rekan wali murid ataupun orang tua murid, dan yang kami cintai anak-anak kami sekalian.
Pertama-tama puja dan puji syukur pada sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa sama-sama berhadir di sekolah MTSN Negeri 1 ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian selawat bertaikan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena selawat ini bukan kita saja yang berselawat. Di dalam Al-Quran dinyatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, Allah nggak pernah sholat. Ketika Dia menyuruh kita untuk berzakat, tapi Allah nggak pernah berzakat. Tetapi ketika Dia menyuruh kita untuk berselawat, Allah terlebih dahulu berselawat kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah dan para Dewan Guru yang telah membuatkan yaitu program khataman Al-Quran. Kiranya kita berharap program-program seperti ini menambah keimanan anak-anak kita. Karena ketika saya berdinas dulu di Papua, salah seorang dandim saya, beliau mengatakan, pernah saya di hari Jumat lewat di salah satu masjid, khotibnya berkata bahwasanya setiap dekade ataupun setiap orang ada masanya. Jadi mungkin pada saat sekarang ini Bapak Kepala Sekolah kita dia menjabat sebagai kepala sekolah, tetapi 10 tahun kemudian bisa jadi anak-anak yang di belakang kita ini yang akan menjabat sebagai kepala sekolah di MTSN ini. Jadi kalau tidak didasari oleh keimanan, maka niscaya hancurlah generasi-generasi masa depan. Jadi sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah. Di sini saya mewakili dari perwakilan orang tua siswa mengucapkan terima kasih banyak. Saya kira itu saja sekedar kata sambutan dari saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ibu pengawas yang sudah berhadir bersama dengan kita yang sama kita hormati, Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah, Ibu KTU, orang tua kami wali sesuai yang berhadir, Bapak dan Ibu, anak-anak kami seluruhnya, seluruh Dewan Guru, Ibu Wali kelas 7D beserta dengan TK, seluruh Dewan Guru, Bapak dan Ibu serta anak-anak kami semua yang kami banggakan dan kami sayangi. Pertama, kita bersyukur kepada Allah di atas nikmat yang banyak ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasul, mudah-mudahan selamat dunia dan selamat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama, saya sampaikan terima kasih kepada orang tua kami, Bapak dan Ibu yang berhadir di pagi hari ini.
hadirnya Bapak dan Ibu bersama dengan kami di sini tentu menjadi motivasi kepada anak-anak. Di bulan ini agak sedikit harus mengejar jadwal. Biasanya sebulan sekali, tapi karena memburu harus ada yang double di bulan ini. Khatamnya 2 kelas, 2 pekan yang lalu kelas 7C, ini 7B. Harapannya apa Bapak Ibu? Ini berulang saya sampaikan bahwa kami membutuhkan Bapak dan Ibu. Orang-orang tua ini sangat kami butuhkan. Artinya kerjasamanya, kebersamaannya, motivasi dan dukungannya yang membuat madrasah kita bisa semakin lebih baik. Ketika orang tua dan guru bersinergi, maka besar harapan kita kalau di bulan-bulan lalu kita mendengar ada fenomena orang tua saling mengadukan gurunya dan sebagainya. Ini kita tidak mau ini terjadi di madrasah kita. Ketika orang tua dan anak, begitu juga dengan orang tua dan guru sepakat, maka kita yakin madrasah ini akan semakin terjaga dari hal-hal yang tidak. Bapak Ibu menitipkan anak di sini, maka meyakini bahwa madrasah adalah pilihannya. Maka dengan penuh keyakinan, ketika menitipkan kemari, maka sama-sama menjaga marwah madrasah ini ke depan. Tentu bukan hanya tugas guru, tapi tugas kita bersama. Harapan yang kita tantangan yang kita hadapi ke depan bukan kecil, karena besar itulah. Maka orang tua kami berharap memang betul-betul bisa membantu kami, bisa menjadi motivasi yang bisa menggerakkan seluruh potensi-potensi yang ada di madrasah ini. Tadi sambutan orang tua dari anak kami Lutfi, Bapak itu ternyata kalau dialeknya tadi kita dengar sampai di Papua bertugas. Berarti kalau udah bertugas di Papua ini biasanya tentara ya. Tentara bisa baca ayat, bisa baca hadis, kan luar biasa ini. Jadi berdirinya Bapak di sini, berdirinya orang tua di sini, itu menjadi energi yang luar biasa ke anak-anak. Kalau kami mungkin setiap hari dengan mereka di sini, itu saja kami tengok Bapak dan Ibu itu. Tapi ketika Bapak dengan profesi yang berbeda dan itu adalah orang tua mereka, maka itu menjadi sebuah kenangan yang luar biasa dan menjadi pemantik semangat anak. Maka ini yang kita harapkan sama-sama. Ketika kami membelok, disambut dengan orang tua ikut membantu kami, maka besar harapan kami anak-anak ini telah menjadi orang hebat. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, inilah guru-guru kami. Tadi kalau dengan wali kelas sudah kenal ya, Bu ya. Dengan guru-guru ini, guru-guru tidak ada lagi di ruangan, karena mereka yakin ketika sudah melihat anak-anak di lapangan, semua terpanggil jiwanya. Dengan penuh kasih sayang mengawal anak-anak ini, tak ada lagi di kantor. Semua di sini. Nanti Bapak Ibu silahkan cek. Inilah guru-guru kita semuanya. Setiap hari begitu juga. Pra KBM mereka duduk di ruang tahfiz. Kalau sudah anak di lapangan, guru nggak ada lagi dalam kelas. Tidak ada lagi di dalam kantor. Mereka terpanggil jiwanya mengawal anaknya. Begitulah kami setiap pagi di sini. Nah, jadi begitu Bapak Ibu. Begitulah semangatnya kami di sini. Kami berharap begitu juga semangat ibu-ibu di luar sana membantu kami di sini. Mulai dari depan pagar, pagi sudah disambut. Di lapangan disambut guru-guru. Tidak ada di kantor. Semua berada di lapangan. Betul ini? Betul kan? Tidak ada di kantor. Kenapa? Mereka merasa punya tanggung jawab besar mendidik anak-anak Bapak Ibu semuanya. Nah, maka dari itu besar harapan kami. Anak-anak kami semuanya. Mengapa harus Al-Quran dan Salat? Saya sampaikan, ternyata dalam kitab Daqaiqul Akhbar katanya kuburan itu manggil-manggil. Sekali itu tiap hari manggilnya 5 kali kuburan. Apa katanya? Ana baitul wahdah, kata kubur. Aku ini rumah kesepian. Aku ini rumah kesendirian. Aku ini rumah tak punya teman. Jadi kalau kamu mau punya teman, faj'al laka mu'nisan, kata Quran.
Maka kalau kata kuburan, kalau kamu mau ada teman supaya jangan sendirian, qiraatul Quran, maka baca Quran. Maka disuruh kita baca Quran supaya ada punya kawan dalam kuburan. Maka anak-anak kami dari hari ini kita ingatkan, baca Quran setiap hari, baca Al-Quran setiap hari. Gunanya apa? Supaya kita punya kawan di kuburan. Ya, setiap hari baca Quran. Supaya apa? Supaya kita punya kawan di kuburan. Mengapa harus sholat? Mengapa harus Quran? Ternyata dulu pernah Rashid Ridho ditanya juga di toko pembahar ini, mengapa umat Islam itu bisa mundur dan orang peradaban Yunani, peradaban Eropa bisa bangkit? Apa dijawab mereka? Ternyata setelah mereka teliti, ternyata umat di luar Islam bisa bangkit peradabannya karena mereka jauh dari ajaran mereka, tinggal. Tapi ketika umat Islam turun peradabannya, gara-gara apa? Gara-gara mereka juga meninggalkan ajaran Islam. Jadi peradaban kita pernah maju dulu ketika umat Islam memegang peradaban itu benar-benar bersama dengan Al-Quran dan tetap mendirikan sholat. Maka dari itu Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa anak-anak kita ini secara fisik anak Bapak Ibu, di sini anak kami. Maka tugas kita bersama. Kalau di awal kemarin kita pertemuan, Bapak Ibu kita sampaikan, anak ibu di rumah menjadi ibu pengasuh kan gitu ya, ibu asramanya gitu ya. Maka kita mau di sini kami sebagai gurunya juga sejalan dengan Bapak Ibu di rumah. 7A, 7B, 7C sudah ada paguyuban kelasnya. Jadi kita berharap hari ini nanti Bu Wali jangan pulang dulu ibu dan bapak-bapak. Bentuk paguyubannya, bangun kebersamaannya, bentuk organisasinya. Supaya apa? Supaya nanti Ibu Wali nggak susah berkomunikasi dengan Bapak Ibu semua. Ada salah satu pengurus yang kita bisa berharap menjadi perpanjangan tangan orang tua ke sekolah, menjadi perpanjangan orang tua gabung ke komite paguyuban. Kita kerja sama-sama karena banyak mimpi besar kita bagaimana mengarahkan madrasah ini dan anak-anak agar tumbuh dan berkembang. Terakhir saya sampaikan, setiap bulan Bapak Ibu kita mengumumkan ada kelas terbersih, ada kelas terjorok, ada kelas bebas kasus. Setiap bulan ini diumumkan oleh masing-masing petugas. Mana kelas terbersih diumumkan? Terbersih 1, terbersih 2, terbersih 3 diumumkan. Dan begitu juga mana kelas terjorok pun diumumkan juga. Terjorok 1, terjorok 2 itu diumumkan. Mana kelas yang tidak ada kasus bully di dalam, yang tak ada kasus kenakalan di dalam disampaikan. Ini kelas bebas kasus. Dan kalau ada kelas itu di dalam juga bermasalah, berkasus, berantem, cabut, terlambat, baju nggak rapi, itu kasus. Itu pun juga akan diumumkan. Kalau ini diumumkan setiap bulan, maka wajah ibu guru selalu berubah-ubah setiap saat ketika diumumkan. Kalau yang diumumkan itu adalah prestasi, wajah gurunya wali kelasnya ceria. Tapi ketika yang diumumkan kelas terjorok dan bermasalah, maka gurunya pun menanggung balu. Gara-gara apa? Karena gara-garanya tak terkendali. Maka dari itu, supaya wali kelas terbantu, saya ingatkan kepada Bapak Ibu juga, bantu anaknya. Jangan terlambat, pakai yang rapi dan jangan bermasalah. Ingatkan juga, kalau sedikit terlambat gara-gara membersihkan kelas, maklumkan saja. Jangan dimarahi gara-gara anak megang sapu atau memberikan sampah, membersihkan sampah, Bapak Ibu langsung marah. Jangan. Supaya kelas mereka aman dari kasus, bersih daripada masalah, bersih sampahnya, bersih kasusnya, maka kita tidak akan lagi berurusan dengan anak-anak bermasalah. Setelah ini berjalan program, ternyata kami lihat programnya, kasus demi kasus berkurang, kebersihan setiap hari semakin bagus. Maka dari itu besar harapan kami, ke depan kami tetap bekerjasama dengan Bapak Ibu. Paguyuban adalah perpanjangan tangan kita untuk bisa bekerja sama. Jadi barangkali ini dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dan seluruh dewan guru yang tanpa pamrih tetap mendampingi anak-anak. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan jadi amal jariah untuk kita seluruhnya. Kita hari ini akan berpisah juga dengan kawan-kawan P3K. Mungkin ada yang wali-wali kita yang ada 5 wali harus pulang ke tempat tugasnya. Ada 12 orang P3K yang mereka harus balik. Mungkin Bapak Ibu, mungkin ada sebagian kenal. Mereka tidak akan bertugas lagi di sini. Nota tugasnya sudah kembali ke kampung halaman mereka masing-masing. 12 orang. Ada yang dari Langkat, Bindi, Palas, Limpun dan lain sebagainya.
Tentu ini menjadi pemikiran buat kita untuk pengawas bantu kami bagaimana nanti bisa menata kembali agar roda perjalanan ini tidak kempes, tetap semangat kita. Barangkali ini dapat saya sampaikan, mohon maaf atas kekurangan anak kami semuanya. Terus bersama dengan Al-Quran, setiap hari membaca Quran dan setiap bulan kita khataman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasan yang telah menyampaikan sambutannya di hadapan kita bersama. Acara selanjutnya, marilah kita dengarkan bimbingan dan arahan dari Ibu Pengawas dari Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu kepada Ibu Hajah Masita Sitorus MPD. Dipersilakan. Al-qalbu muta'allam bil-qadari nabiyana wa salla wa sallam ala qadari nabiyana Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ulangi sekali lagi. Yang panas boleh nggak bergeser ke kanan karena ada panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala tadi protokol pepantun, Bapak dari Wali tadi pepantun, saya coba ada pepantun Pak. Yang guru bahasa Indonesia mohon nanti dikoreksi kalau nggak nyambung. Di siang hari ada matahari, di malam hari ada bulan. Daripada sia-sia waktu terbuang setiap hari, mari kita sempatkan waktu untuk membaca Al-Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Labuhan Batu yang luar biasa dengan program-programnya, Bapak WKM dan Ibu WKM, Ibu KTU yang berhadir bersama kita, teristimewa seluruh Bapak Ibu Wali Murid kelas 7D yang berhadir, seluruh Bapak Ibu Dewan Guru yang berhadir. Tadi kata Pak Kepala Madrasah semua berhadir, mudah-mudahan di belakang hadir semua. Terima kasih atas kerjasamanya. Teristimewa anak kami pada hari ini yang melaksanakan khatam Al-Quran yang begitu luar biasa, dan seluruh anak-anak kami yang berhadir. Mohon kalau panas bergeser. Yang pertama, syukur alhamdulillah dari Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita disinari dengan panas, tapi semua kita syukuri. Itu juga semua rahmat. Setelah beberapa yang lalu kita di hujan setiap hari, itu juga dari Allah merupakan rahmat. Di atas kehadiran kita semua, rahmat yang dilimpahkan, kita sehat, ada waktu sehingga kita dapat menyaksikan khatam Quran anak kami khusus kelas 7D pada hari ini. Salawat beriring salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, kita tergolong umat yang mendapat syafaat kelak di yaumil akhir. Bapak Ibu wali murid yang hadir pada hari ini, saya juga merasa sebagai wali ketika tadi yang membacakan doa. Setiap kali hadir saya mengikuti khatam Quran, anak yang membacakan doa itu cukup berkesan Pak. Ketika tadi dia mengucapkan Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidaina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ketika kita nanti tiada ibu, itu yang kita harapkan, itu yang kita nantikan. Setiap hari saya tanya, siapa orang tua yang mendoa tadi, yang bawa doa, hadir nggak?
Yang membaca doa tadi orang tuanya mana ya Bu? Masya Allah, bahagia ya Bu. Kita berharap mudah-mudahan semua bukan hanya mendoa yang khatam Quran pada hari ini bisa. Jujur kita seusia mereka yang masih muda belia sudah tampil baca Al-Quran, sudah bisa baca doa khatam Al-Quran secara panjang pendek, tidak ada salah lagi. Masya Allah, Alhamdulillah, kami yakin ini terlaksana. Program ini terlaksana tidak lain atas kerjasama dari pihak madrasah dengan orang tua murid kelas 7D. Tadi kita sudah mendengarkan program-program yang disampaikan Bapak Kepala Madrasah selalu bertambah, di mana programnya mendekatkan diri dengan Al-Quran. Pada khatam Al-Quran kelas 7C yang lalu ada satu program launching yaitu Tasmi ya Pak Kepala, Tasmi. Alhamdulillah, bukan hanya di pasar pesantren, kita di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Labuhan Batu bertambah setiap bulan. Ada program-program yang mendekatkan diri anak-anak kita dengan Al-Quran. Tanggal 28 Oktober yang lalu Pak Kepala kami ke Rodatul Ulum Nabara bersama Bapak Kepala Kantor launching Tasmi Sohir namanya. Kami yakin juga Alhamdulillah semua madrasah melaksanakan ini. Kalau RU kita Pak Rayana, bukan RU Nabara kita ya Pak. Alhamdulillah rayon-rayon kita mengikut. Itu yang kita harapkan, ada impresi yang baik yang kita tularkan kepada KKM. Salam dari Bapak Kepala Kantor, Pak Kepala Madrasah yang pada saat ini berada di Kambil karena ada satu acara. Beliau selalu berpesan kepada kami, kepada Bapak Ibu pengawas ketika melaksanakan kunjungan atau undangan ke sekolah binaan, tolong sampaikan titip salam, terus bina, terus pupuk kerjasama dengan orang tua. Kemudian program-program yang mendukung, yang membawa anak didik kita ke arah yang lebih baik. Kita lihat sekarang ini Bapak Ibu, kita tidak bisa pungkiri pengaruh kemajuan teknologi sangat mempengaruhi pikiran, ucapan, bahkan tingkah laku anak kita. Apa usaha yang kita lakukan Ibu? Tidak lain tidak bukan mendekatkan dengan Al-Quran. Pada hari ini anak-anak kami kelas 7B melaksanakan khatam Al-Quran. Bukan berarti berhenti sampai di sini baca Al-Quran. Ibu tidak bosan menyampaikan setiap kali hadir mengikuti khatam Al-Quran. Mulai hari ini adalah awal lebih mendekatkan lagi ke Al-Quran. Caranya bagaimana? Setiap selesai sholat subuh dan maghrib membaca Al-Quran. Mari Bapak Ibu wali murid kelas 7D bantu kami. Mari kita bimbing anak-anak kita selalu dekat dengan Al-Quran. Ketika mereka akan melakukan hal-hal yang tidak baik, karena mereka selalu baca Al-Quran, insya Allah akan selalu dilindungi. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang telah mendukung program ini, terkhusus kepada Bapak Kepala Madrasah telah mengikuti anjuran yang telah disampaikan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Satu tadi adanya guru yang kembali ke asal ya Bapak Kepala Madrasah. Semalam Bapak Kepala Kantor juga menyebutkan diharapkan semalam hadir Ibu Darmawati Kepala MTSN 2 melaporkan berapa guru yang keluar, guru yang masuk, dan tentu kita butuh yang keluar. Masih dalam proses. Saya tidak tahu apakah kita sudah melaporkan itu guru apa, tidak studi apa yang kembali ke tempat, dan kita butuh guru berapa. Jadi Bapak Kepala Madrasah melalui Kasih-Penmat meminta data itu Pak, berapa kita yang kembalikan ke lokasi. Namun kami berharap dengan adanya pengembalian guru P3K yang kembali ke asal tidak mengurangi semangat kita. Kita yakin dan percaya Bapak Kepala Kantor sudah mengambil tindakan apa yang harus dilakukan ke madrasah-madrasah yang gurunya kembali. Satu sisi kita syukuri ya Pak, mereka begitu jauh meninggalkan keluarga. Kalau mereka pulang nanti lama kembali, itu satu regulasi juga kita syukuri dan menggembirakan. Yang dari jauh kembali ke kampungnya, karena kita kembali kalau sama kita seperti itu meninggalkan keluarga, meninggalkan kampung, akan berdampak dengan tempat kita bertugas.
Mudah-mudahan masalah ini cepat tersampaikan. Insya Allah nanti sekembalinya Bapak Kepala Kantor dari Medan, kami juga akan sampaikan kondisi banyaknya guru kita yang kembali ke asal. Tidak banyak yang kami sampaikan, sekali lagi mari kita jalin kerjasama. Di akhir kata sambutan ini tadi Pak Kepala juga menyinggung paguyuban. Setiap kelas ada paguyuban. Di sini kami juga berharap mari kita manfaatkan paguyuban ini untuk komunikasi antara wali murid dengan wali kelas. Apapun yang menjadi masalah, selesaikan dulu dengan wali kelas. Apa informasi yang disampaikan anak kita, jangan kita terima langsung, tolong. Kami berharap selesaikan dulu dengan wali kelas, baru kita selesaikan dengan yang lain. Mudah-mudahan dengan adanya peraturan klaster bersih, klaster aman, tidak akan kita jumpai lagi masalah-masalah yang membuat siswa kita tidak nyaman belajar di madrasah sanawiyah ini. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih Bapak Kepala Madrasah. Anak-anak kami kelas 7D selamat, bacaannya sudah bagus-bagus. Doa Ibu semoga istiqomah jadi anak yang soleh-soleha semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pedoman dalam perjalanan kehidupan. Maka untuk itu Al-Quran tidak akan pernah tuntas untuk kita bisa belajar. Karena Rasulullah SAW pun bersama dengan malaikat Jibril terus tadarusan, ya kan, mengkaji Al-Quran bersama. Maka dari itu kita sebagai umat harus tetap Al-Quran kita pelajari, kita amalkan, kita pahami apa yang menjadi kandungan ayatnya agar kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Ini ada upah ini semua disiapkan oleh orang tua kami. Bapak Ibu, sebenarnya kami tidak banyak berharap kegiatan ini ada makanan dan minuman, tapi kami lihat ini di sini ada. Ini semua pasti rupiah yang keluar dari kantong Bapak Ibu. Tentunya kami berucap terima kasih. Substansinya acara ini adalah kita duduk bersama, kita dengarkan mereka mengaji, kadang mereka khatam dan mengaji aku di rumah. Itu substansinya, bukan tentang makanannya. Tapi kalau ini ada, berarti rezeki kita semua mengalir dan tentunya pahalanya sampai kepada orang tua kita. Mudah-mudahan orang tua yang hari ini hadir, yang mendoakan kita, menjadi saksi untuk kita semua bahwa kita membaca Al-Quran. Mudah-mudahan sehat orang tua semuanya, mudah rezeki orang tua kita semuanya, mudah, sehat, lancar semua urusannya, dan mudah-mudahan kita semua tetap bersemangat, selamat dunia dan selamat pulang. Inal upah semangat, gaji semangat untuk kamu semua. Jangan pernah berhenti membaca Al-Quran. Sada dua tolu opat lima pitu jundu juara marah pitu jundu amamora. Ora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah? Bebas. 3, 2, 1. Oke. Assalamualaikum
warahmatullahi